Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaridi Pamungkas, NIM O01200089 dari kelas teori C. Di sini kita akan belajar tentang uji one way ANOVA. Adapun konsep dasarnya yakni yang pertama yakni istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Yang kedua, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Yang ketiga, persyaratan penggunaan uji one way ANOVA adalah bisa kita lihat: satu, sampel berasal dari kelompok independen; dua, variabel faktor bersifat non-metrik; tiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal; empat, varian antar kelompok harus homogen. Dan untuk kasusnya bisa kita lihat sendiri di sini. Oke. Baik, ini untuk datanya. Untuk ini 10 minggu, jadi data yang pada kasus tadi. Langsung saja kita masuk ke SPSS, ke variable view. Kemudian nama kita kasih X saja. Kemudian untuk labelnya kita kasih merek. Oke. Kemudian kita values. Untuk values kita masukkan 1 untuk HP Samsung. Oke. Kita masukkan. Dan 2 untuk label Oppo, add. Kemudian 3 untuk HP Vivo. Oke. Kemudian 4 untuk Lenovo. Oke, kita masuk ke sini. Oke, untuk selanjutnya yakni ada Y. Dan baik, untuk labelnya kita kasih penjualan. Dan ini desimalnya ini kita nolkan dulu ya. Oke, desimalnya ini kita nolkan. Kemudian kita masuk ke data view. Di sini kita akan mengcopy paste. Oke, kita langsung masuk saja ke Excel. Nah, kita masukkan yang Samsung dulu dengan kode tadi 1. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita akan menginput semua datanya tadi sesuai dengan kode ya. Oke, ini untuk kode Samsung yaitu 1. Kemudian ini untuk penginputan saya cepatkan saja. Oke, selanjutnya kita masukkan ke uji homogenitas. Oke, lanjut kita explore. Untuk Y kita masukkan ke independent list. Kemudian mari kita masukkan ke vector list. Kemudian masuk ke plot, kita klik normality plot with this. Kemudian klik ornament. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita langsung klik OK saja. Oke. Nah, nanti langsung teroutput seperti ini, teman-teman. Oke, jadi seperti ini bentuknya.
Oke, ini ada beberapa ya teman-teman, dan yang kita ambil tes normality dan homogeneity. Bisa dilihat ini dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal ya teman-teman. Dan itu ternyata di atas 0,05 semua, jadi distribusi normal. Oke, kemudian kita lanjut saja, yaitu soal kedua, itu untuk apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Ini perbedaan rata-rata dalam dua sampel. Oke, yang pertama kita langsung klik analyze, kita klik compare means, masuk ke one way ANOVA. Oke, kemudian kita masukkan penjualannya ke dependent list dan merek ke vector. Oke, kemudian kita masuk ke pasok. Oke, di sini ya tempatnya. Lalu kita klik to key, klik continue. Oke, continue. Terus untuk option kita klik yang deskriptif, terus sama ini kita klik continue lagi. Oke, kalau udah seperti ini kita klik OK. Nanti ini bisa langsung teroutput seperti ini. Nah, untuk uji perbedaan tadi kita ambil yang deskriptif mensnya. Oke, lanjut, kita lanjut ke soal masuk yang ke terakhir ya, yang ketiga. Sebentar. Oke, untuk kasus yang ketiga yaitu rata-rata penjualan iPhone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Oke, kita pertama masuk ke uji homogenitasnya. Kita ambil di sig-nya yang ini ya. Bisa kita lihat berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance diproses nilai signifikan sig sebesar 0,074 karena nilai signifikan 0,074 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogeni sehingga mampu terpenuhi. Kemudian kita langsung masuk ke menguji. Bisa kita lihat di sini berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05 maka rata-rata sama, dan 2 jika nilai signifikan besar maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai sig sebesar ini 0,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian kita langsung masuk ke tes itu multiple comparison. Ini bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Jadi ini kesimpulannya, menjadi kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama penjualannya Turki adalah pengujian perbandingan jama untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan. Seperti ini bisa kita lihat sendiri penjelasannya, bisa kita baca-baca sendiri.
Intinya, perbedaan rata-rata penjualan handphone tersebut tidaklah signifikan sesuai dari data tersebut. Nah, kemudian sudah selesai, ini adalah tabel untuk penjualannya. Nah, untuk melihat kesamaan rata-rata penjualan handphone, kita akan menggunakan output Turkey at SD. Untuk kesimpulannya, dalam eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.